Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agung Agmi. Hari ini kita akan mempelajari menyajikan data statistika, membuat dan menggunakan diagram lingkaran. Bagaimana kabar adik-adik yang sedang di rumah, belajar di rumah? Semoga dikaruniai kesehatan selalu. Amin. Kita simak untuk penyajian data statistika. Data bisa disajikan dalam bentuk diagram maupun tabel. Untuk jenis 1, diagram itu ada beberapa macam, yaitu diagram lambang atau piktogram, kemudian diagram garis, diagram batang, selanjutnya diagram lingkaran yang akan kita bahas hari ini. Sedangkan jenis kedua adalah tabel. Perhatikan dulu penggunaan diagram lingkaran. Dengan adanya diagram lingkaran, dengan cepat kita bisa melihat informasi bahwa yang untuk contoh ini, untuk yang PPDB SMA, kebutuhan jalur zonasi 50%, kemudian jalur prestasi UN 25% dan seterusnya. Kemudian yang untuk SMK, dengan cepat kita bisa melihat informasi dari diagram lingkaran ini. Untuk jalur reguler SMK kebutuhannya 75% dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar cara membuatnya. Yang perlu diperhatikan sebelum membuat diagram lingkaran adalah 1, menentukan dulu jumlah seluruh data yang ada. Kemudian menentukan sudut juring dari masing-masing data. Yang ketiga, menentukan persentase. Setelah menentukan persentase, baru membuat gambar atau diagramnya. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Contoh, disajikan suatu permasalahan dalam bentuk tabel seperti yang kita lihat bersama. Diminta untuk membuat sebuah diagram lingkaran. Lalu caranya, ikuti solusinya. Kita jumlahkan seluruh data yang ada. Ini yang pertama. Kita jumlah bareng, menghasilkan 1080. Setelah ini baru menghitung besarnya sudut juring. Di kop tabel tidak saya beri, langsung saya kasih keterangan sudut juring dalam bentuk derajat. Jadi nanti di isian ini tidak menggunakan derajat karena sudah atas mewakili dalam bentuk derajat. Oke, kita hitung bareng. Misalkan kita mau menghitung sudut juring untuk bawang. Untuk bawang di sini. Kita simak, bawang beratnya 225.000 ton. Sedangkan keseluruhannya 1080. Ini nanti yang akan kita bandingkan, kemudian dikalikan 360 derajat. Karena dalam suatu lingkaran besar seluruh sudutnya, sudut putar lingkaran 360 derajat. Nah, juring ini kan bagian daripada lingkaran. Untuk menghitungnya simak saja seperti ini. Menghasilkan 75.
Lalu bagaimana cara menentukan untuk mendapatkan nilai 75 itu? Nah, amati tanda panah. Di sini bawang 225 dibandingkan dengan keseluruhan 1080 dikalikan 360 derajat menghasilkan 75 derajat. 75 derajat. Nah, ini 75 derajat. Kemudian untuk mengisi cabai, sudut juringnya padi, kedelai, dan jagung sama. Nanti untuk cabai itu jumlahnya 90, jadi tinggal bandingkan 90 per 1080 dikalikan 360 derajat menghasilkan 30 derajat. Untuk padi dan kedelai serta jagung seperti mengisi pada bawang tadi, tinggal menghitung, diisikan. Jumlahnya 360 derajat, jadi sudah sesuai bahwa satu putaran penuh itu 360 derajat. Setelah sudut juring terisi, baru menghitung prosentase. Misalkan kita juga akan mengisi prosentase untuk bawang. Di sini, bawang yang beratnya 225.000 ton pada jumlah keseluruhan 1080, ini nanti menghasilkan 20,83%. Lalu bagaimana ngitungnya? Kita simak bareng-bareng. Simak yang hijau. 225 per keseluruhan 1080 dikali 100%. Karena menyatakan persentase, jadi kalikan 100%. Menghasilkan 20,83%. Untuk cabai sama caranya. Karena cabai 90, berarti nanti ngitungnya 90 per 1080 dikali 100% menghasilkan 8,33%. Untuk padi, kedelai, dan jagung sama caranya ngitung. Silahkan dicoba. Kita isi. Setelah terisi semua, baru kita membuat diagramnya. Oh sebentar, sebelum buat diagram, persentase dijumlahkan dulu. Jika tidak 100%, berarti perhitungan kita di kolom ini masih ada kesalahan. Yang untuk kasus ini kebetulan kalau dijumlahkan ini tidak 100%, 99,99 dan di sini pembulatan. Jadi ditulisnya 100%. Barulah kita membuat diagramnya. Diagram lingkaran yang akan kita buat nanti bisa dalam bentuk dua jenis, baik prosentase maupun sudut. Kita simak saja yang prosentase. Mana? Nah ini yang persentase. Kita lihat dulu tabelnya yang tadi yang sudah kita isi bersama. Tabelnya akan kita buat. Diagram lingkaran kita buat dulu lingkarannya. Setelah dibuat lingkaran, misalkan kita akan mengisi yang cabai dulu, di sini 30 derajat, maka dengan menggunakan busur, derajat, dan penggaris, bisa kita isikan di sini. Kita buat 30 derajat, kemudian dikasih nama cabai. Karena judulnya menampilkan persentase, berarti nanti cabai juga diisi dalam bentuk persentase. 8,33%. Setelah cabai, bawang kita juga buat sudutnya 75. Kita buat bareng 75. Nah ini 75 derajat.
Di sini cabai dinyatakan 20,83%. Maka bawang 20,83%. Di sini bawang kita tulis bawang. Persentasenya 20,83. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya padi. Padi sudut juringnya 120, persentasenya 33,33%. Kedelai, jagung, nah sudah selesai yang kita buat. Ini tipe pertama, kemudian yang tipe kedua ada juga yang menampilkan tidak dalam bentuk persentase tapi dalam bentuk derajat. Kita simak bareng. Diagram lingkaran yang menampilkan besarnya sudut dalam juring menampilkan sudut. Nah ini cabai 30 derajat karena di sini tadi kan ketemu 30 derajat. Bawang 75 derajat dan seterusnya. Untuk contoh soalnya kita simak bareng. Yang ditanyakan adalah yang gemar futsal. Untuk menjawab ini yang perlu kita perhatikan adalah voli 162 siswa. Karena yang diketahui derajat berarti yang kita lihat yang derajat untuk voli. Voli di sini 90 derajat. Jadi nanti menggunakan perbandingan kemudian dikalikan 162. Dalam satu putaran penuh 360 derajat. Jadi nanti untuk menghitung besarnya yang gemar futsal di sini belum tahu derajatnya, berarti kita hitung dulu derajatnya. Futsal 360 derajat dikurangi 60 derajat untuk renang, voli 90 derajat, senam 75 derajat. Akhirnya setelah dihitung futsal menghasilkan 135 derajat. Nah ini kita bandingkan antara futsal dengan voli. Menghitungnya berarti nanti 135 per 90 derajat karena ini 90 voli dikalikan 162 seperti pada yang tertulis di bawah ini, menghasilkan 243 siswa. Lalu berikutnya untuk contoh yang menampilkan diagram lingkaran bukan dalam bentuk derajat tapi persen, kita simak bareng. Contoh soal. Yang diketahui bahasa Inggris 106 siswa, padahal bahasa Inggris di sini 10%. Yang ditanyakan banyaknya siswa yang gemar matematika. Kita hitung nanti persen untuk matematika. Ini 10, 25, IPS 50%, bahasa Indonesia karena ini siku-siku berarti sudutnya 90. Jadi hubungannya ke perhitungan nanti 90 per 360 kali 100% menghasilkan 25%. Nah kita lihat simak bareng. Nah di sini untuk bahasa Indonesia 25%. 25% ini tadi karena ini siku-siku berarti 90 per 360 derajat dikali 100% menghasilkan 25%. Setelah kita hitung dari permasalahan ini menghasilkan untuk matematika ternyata 25%. Karena yang diketahui bahasa Inggris 10%, nanti ngitungnya dibandingkan dengan bahasa Inggris. Jadi 25% ini dibandingkan dengan bahasa Inggris yang 10%. Jadi yang suka matematika adalah 25% per
10% kali 106 siswa yang sudah diketahui tadi, jadi menghasilkan 265 siswa. Berikutnya, oh ternyata habis. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat dan semoga selama anak-anak belajar di rumah selalu mendapat lindungannya. Amin.